subscriber, apa kabar semua? Tetap sehat dan jaga prokes ya. Nah, ini ngomong-ngomong kita lagi di mana sih, Bung Arif? Kayaknya sih kayak lagi di sirkuit nih. Lagi di sirkuit ya? Iya, mobil balap semua lihat deh. Kayak lagi di pedok ya ini. Ini emang tempat mantap banget nih. Sebenarnya bukan di sirkuit, yo. Sekarang ini kita lagi di tempatnya Bung Anton Novianto. Dia itu kolektor mobil-mobil balap ya, dan mobil-mobil rally yang pernah dipakai di Indonesia. Itu sekitaran tahun mobilnya ya, mobil tahun 1970 sampai 1990. Gitu. Banyak juga ya koleksinya ya di sini ya. Banyak. Ini salah satunya mobil Mazda. Ini ada mobil Toyota dan yang lainnya. Makanya nanti langsung aja kita tanyakan ke si pemiliknya ya, iya. Bung Anton Novianto. Bung Anton Novianto. Oke, sekarang kita sudah berempat. Sekarang sudah bersama top driver kali ini. Yang paling ujung kiri ada Bung Anton Novianto sebagai pemilik Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe. Dan kalau ini siapa ya? Ini Bung Ivan loh. Mbak Ivan. Oh, Mbak Ivan. Gitu, gimana kabarnya berdua? Saya kan alhamdulillah aman-aman. Baik juga. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Bung Ivan ini pembalapnya Manor Racing loh ya. Oh iya. Waduh nih. Wah, kan kita yang ngepel di pabriknya Om. Oh iya, pakai dikasih kan nih. Topi, ini jaket siap. Iya. Nah, Bung Anton, Ya. saya mau nanya nih mengenai Indonesia Motorsport Heritage. Di sini ada berapa ya koleksi mobilnya? Jadi gini ya, ini kan museum ya, sebenarnya museum bener juga enggak sih. Makanya kata-katanya ada wannabe-nya di belakang. Jadi buat semangat aja. Jadi museum tapi museum wannabe gitu. Ya. Jadi di sini kalau koleksinya kan ada terbagi dua ya. Jadi ada yang koleksi museum dan ada koleksi yang mobil retro biasa. Bedanya adalah kalau yang spesifikasi museum itu adalah memang dia benar-benar mobil yang otentik, motorsport ya, yang pernah digunakan di balap atau di drag race atau di rally di Indonesia di masa lalu. Ya. Jadi bukan replika, bukan bikinan. Beneran lah, mobil balap beneran istilahnya. Betul. Oh. Dan rata-rata dia adalah mobil balap yang bukan bikinan kita, bukan bikinan Indonesia. Artinya mobil balap itu memang bikinan rumah modifikasi dari luar negeri. Dari luar negeri. Jadi istilahnya masuk ke sini memang sebagai mobil balap. Oke. Kalau jumlahnya tadi Iya. kalau semua total 30 ya. 30. 30 unit mobil berarti. Ya, 30. Tapi kalau yang khusus museum mungkin setengahnya ya. Bedanya yang khusus museum sama bukan khusus museum apa tuh? Ya itu tadi, kalau yang museum itu benar-benar mobil yang otentik. Otentik. Memang pernah dipakai balap rally, istilahnya mobil bersejarah Bersejarah. dunia motorsport. Ya, tadi ya. Oke, kalau yang mobil biasa itu lebih ke mobil sehari-hari. Oke. Sehari-hari mobil retro sehari-hari, tapi kadangkala kita bikin dia seperti mobil balap. Replika. Mungkin kalau di rally ada namanya rally look, Ya. ya. Tribute juga. Ya, jadi kita bikin, liverinya kita samakan dengan misalnya ada satu Celica GT4. Itu Celica GT4 biasa, jalan raya. Tapi di luar negeri ada Celica GT4 yang TTE, yang juara dunia. Ya. Castrol. Nah, mobil ini saya bikin liverinya menyerupai mobil yang di juara dunia itu. Iya. Kalau nggak salah Juha Kanpunan tuh dulu tuh, yang pakai mobil itu tuh. Pernah dipakai di Indonesia, di Medan. Iya. Juha Kanpunan. Benar nggak? Betul sekali, hafal sekali nih Om Ari sebagai Toyota ya. Wajib kayaknya ya. Bisa. Oke. Terus apa ya yo? Mungkin mobil pertama ya di museum ini yang mana itu? Yang pertama yang untuk museum ada. Jadi yang di depan ini itu GT4 ST165.
Museum ini udah berapa tahun? Museum ini sebenarnya kalau koleksinya udah agak lama ya, cuman mulai fokus untuk menjadi satu museum itu mungkin 2015. Oke, 2015. Dan itu mobil pertamanya tadi yang GT4 tadi ya. Itu dapatnya mungkin sekitar 2000, yang GT4 itu Udah dapatnya dapat dari sebelumnya. mungkin Oke. sekitar 2008 ya, 2008 apa 2009 gitu. Nah itu unik itu, dapatnya di Kampakan Madura. Kampakan Madura. Kampakan Madura di dekat sini dulu ada tuh di depan Trakindo, Oh. samping Trakindo ada Kampakan Madura luas gitu. Nah mobil itu jogrok di situ. Oke. Ya udah saya. Oke, menarik sekali. Berarti Bung Anton, saya tadinya berpikir bahwa museum ini Bung Anton bikin baru isi mobilnya. Ternyata Bung Anton tuh mengkoleksi mobil dulu ya. Iya, jadi ada sebagian jadi awalnya kan memang saya suka koleksi mobil aja dulu, Ya. jadi belum fokus kepada museum. Ya. Cuma ada beberapa mobil yang memang sudah spesifikasinya untuk museum kayak tadi itu udah Display, hanya display ya. ya, Ya. jogrok aja. Cuma memang itu mobil yang pernah dipakai di Rally bener, balap beneran lah ya. gitu. Iya. Kalau untuk Bung Ivan, Ya. mobil mana yang paling keren di sini menurut Bung Ivan? Wah, ini nih, aduh takut nih di sampingnya. Kalau saya sih ngelihat Bung Ivan paling keren saat ini kita berdua. Ini Lihat saya- dong bajunya. Waduh, ini saya dari mesin waktu dari 2016 nih. Kita lagi balapan nih, saya sendiri aja. Jadi Pak, ceritain kok bisa dapat ini dari Ya. mana? Pas, Waduh, pas, kok jadi pas. ya ini mungkin kalau yang pernah nonton video mantas sebelumnya yang saya diwawancara sama beliau ya. Ini Goodwood lagi nih. Jadi di Goodwood itu ada stand. Jadi orang ini tuh kerjanya ngebeli-beliin souvenir merchandise F1 dari setelah musim, karena setelah musim itu kan lewat, mereka nggak mungkin jualan musim lalu kan. Kadang mereka kan ganti livery, ganti Iya, desainnya, ganti livery. semuanya ya. Mungkin Goodwood apa di Wah, dijelasin lagi ya, Goodwood Ya, itu ada sepentas. Ya, Goodwood sebuah Festival. iya, Jelas aja. jadi ada tuan tanah, bangsawan, dia punya tanah luas, depannya dia bikin festival mobil-mobil motorsport bersejarah lah. Seperti mobil Manton ini sudah bisa kesana nih sebetulnya. Amin. Tinggal menunggu sokongan dana lah, karena kan menerbangkan mobil gini tidak ini ya. Dari situ dia jual-jual itu dan nemu nih Nemu ini. Mano Racing, harga tuh murah banget. Ah, masa? Oh serius Om, ini ada nih kurang dari 300.000 nih, udah kurang dari 300.000. Topinya aja cuma 150-an. Tapi berarti bukan hanya baju Manor aja dong yang dijual di sana. Wah, hampir semua, malah saya tahu kakak saya sandal. Oke, pertanyaannya. Kenapa milih Manor? Ini kan bersejarah Om. Keren. Om Rio gitu, kapan lagi, dan itu kan 2018 ya, saya udah nggak ada kan, Manornya juga udah almarhum Mario ya. Jadi bingung nyari. Wah, aku mau Iya makanya gue tuh jujur aja kan, nggak ada Om. Mau beli di mana? Makanya bisa kebeli deh itu. Iya. Sampai itu tua loh, sampai yang Toyota F1 aja masih ada itu 2018. Stok lama banget. Pesannya gimana di Goodwood? Kan banyak yang barang-barang yang dilelangin juga kan tadi. Wah ya, banyak Om, dia juga punya lelang sendiri kan yang buat mobil. Waktu itu saya kesana ada Aston Martin DB4 Zagato yang akhirnya jadi salah satu mobil Inggris termahal di lelang tuh waktu itu. Mungkin bisa diceritain proses lelangnya ikut lelang seperti juga. apa? Kayaknya Cerita ikut dong. lelang juga mau daftar gitu. Nah ini lucu dong, gue cerita di video ya. Gue tuh daftar Om. Serius, gak bohong, saya masih ada katalognya. Oke. Tapi itu satu hal Om, Hmm. karena toilet di sana bagus. Gue gak bohong. Itu kalau kita lihat ke toilet Goodwood, kayak Goodwood ini acara keren nih, tempatnya bangsawan lagi. Wah, toiletnya luar biasa. Itu hari kedua aja udah gak tahan gue. Tapi kalau lelang dia punya tempat sendiri, dia ada toilet sendiri. Ya ada butlernya juga loh, kayak di hotel mewah gitu kan. Oh. Jadi itu worth it banget tuh tips. Buat ke toilet dengan tenang, beli aja katalog bonus. Gak usah ikut gak apa-apa, ikut. aja. Ngomong dong. Apa? Suaranya waktu lelang Waduh. gimana? Itu kan coba dibuka pas buka banget, masker. kayak apa ya? Biar Broadcasternya atau Iya, benar-benar. Jadi gak apa-apa nih. Buka dikit lah. Jadi biar Ini- lebih ya. Sebenarnya interview siapa sebetulnya? Kan cerita menarik. Namanya Cerita juga menarik. Bung Ivan sebagai Mbah. Iya, iya. P apa? Mbah P. Mbah Bang Iya. Peggy ya. Ini sequelnya ini ya di videonya Om Anton, cuma itu kan serius ya Om ya, saya sendiri. Ini lebih kocaknya. Iya, Iya, iya. Kalau lelang kan di luar negeri, terutama model Amerika ya, kalau pernah lihat namanya ada Mikam, ada
Barrett Jackson di Amerika, dia kalau kan mobilnya sampai ribuan, jadi harus cepat. Jadi satu mobil lewat, terus langsung mulai kayak contoh yang di belakang Mazda RX-7. Pakai Indonesia apa Inggris kan? Kayak Indonesia. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Waduh, kok Inggris? Gue Indonesia nggak apa-apa. Kan ceritanya kita di Indo. Iya, kalau beliau mah jago. Iya kan, komunikasi pakai engineer Inggris kan contohnya. Ya, lot selanjutnya ada Mazda RX-7 tahun 1991. Ini buatan dari Mazda Speed Body, asli dipakai oleh pembalap Bapak Utomo Padilla Putra. Mari kita mulai lelang dari harga 1 miliar. 1 miliar siapa berapa? 1,5 di depan, 1,5 siapa yang saya 1,7 di depan. Yang di belakang 2 miliar, harus 2 miliar. 2. Berarti kayaknya kita perlu tuh buat lelang gitu tuh. Oh, boleh. Jadi top driver nyalakan lelang ya. Bung Ivan sebagai ya biasa lah ya kan. Maksudnya yang dikirim nomor 1, nomor 2 kan. Nah, saya masa beli. Pak dibeli Pak. Udah enggak usah tanya istri. Udah biarin. Nanti saya ngomong gitu. Oke, mantap. Tapi jadi ini Om di track yang mobil yang spesial ya di sini Om ya. Ini mobil ya. Banyak sih yang spesial ya. Bingung juga dapat tuh deh. Yang Starletnya KP47 tuh ya, saya suka banget tuh ya. Ini Itu buatan Toms atau Kawahara ya? ini Toms, yang sana yang Oh, yang di belakang baru Kawahara. KP47 ini di Jepang aja langka Om. Saya lihat di lelang itu harganya berapa puluh juta yen gitu. Amin. Tapi jangan Om, nanti dibawa bule kan. Dan ini kalau saya dipakai berbagai macam pembalap di Indonesia, maksudnya datang oleh Toyota, terus kayak kemudian dihibahkan ke ini. Ya, yang itu ya. Oh, yang di belakang ya. Wahara. Ya. Ini jadi orang-orang boleh nyewa tuh. Ya. Dan ini balap Maksudnya nyewa gimana? nyewa mobilnya Om. Buat dipakai. Dibuat dipakai Om. Oke. Jadi itu sejarahnya banyak tadi langka dan salah satu Starletnya juga dulu tuh musuhnya bapaknya Om Rio ya. Ya, dulu papinya Om Rio pakai Nissan Sunny B110. Ada gambar tadi udah saya tunjukin. Tadi kan, iya. Lawannya yang ini. Lawannya Starlet ini. Iya. Jadi bersejarah nih. Bersejarah. Ya. Sekarang bertemu dengan ininya. Jadi mobil yang ada di sini semua ceritanya sangat seru-seru sekali ya. Banyak banget. Dan memang menariknya memang mobilnya semua dipakai balap sih di sini ya. Yang rally juga dipakai rally. Jadi ya kebetulan ada yang pernah dipakai bokap ya. Bokap, ya. Bang Anton, saya mau nanya nih, ini mobil Toyota Scarlett tipe berapa ya? Ya ini agak langka ya karena ini Starlet generasi pertama. Jadi Toyota Starlet generasi pertama yang masih gerak roda belakang. Oh, ini penggerak roda belakang. Masih gerak roda belakang. Jadi ada dua generasi yang gerak roda belakang. Yang ini yang KP47 namanya. KP47. Kalau yang satu Sasisnya. lagi yang hatchback namanya KP61. Ada satu di luar. Oke. Nah, khusus yang ini sangat bersejarah ya karena ini masuk di Indonesia kalau nggak salah, nanti tolong dikoreksi kalau Ya, ini salah. Jadi Jadi ada 3 dulu yang masuk ke Indonesia. Satu ini buatan Toms ya. Toms. Dulu pembalapnya adalah Om Andi Yustana. Saingannya papinya dulu balapan. Kemudian mobil yang kedua adalah yang versi Kawahara yang putih, ada tulisan Tonsco gitu. Biasanya tuh drivernya kalau nggak Om Tinton. wah. Pernah juga pembalap Jepang yang Om Mizaki-san. Oh, Mizaki. Terus ada beberapa lagi itulah yang kalau nggak salah yang dijadikan mobil ini ya kalau nggak salah dulu ya. Betul. Jadi, Mohon koreksinya Mbak. ya, betul. Jadi tadi kita baca itu mobil bisa disewa oleh pembalap yang saya nggak punya mobil nih tapi Betul. balapan. Nah yang satu lagi itu adalah yang paling kencang. Oke. Itu KP47 paling kencang itu dulu pembalapnya Om Tinton. Jadi dia agak sedikit beda. Nanti kalau kita lagi majalah-majalah jadul tuh ada tuh mobilnya sama persis, cuman grillnya dia model yang ada apa namanya garis-garis kecil. Oh, berdiri gitu ya. Jadi dari 3 mobil, 1 yang garis-garis itu, yang 2 yang ini. Gitu. Jadi yang spesial lagi adalah mobil ini zaman dulu dibekali oleh mesin yang sangat khusus ya, namanya 3KR. 3KR. Mesin balap buatan TRD zaman dulu. Yang dikembangkan satu oleh Toms, dan satu oleh Kawahara. Mesin itu 1300 cc, DOHC
injeksi, tahun 70-an sudah injeksi. udah injeksi. Mechanical. Oke. Saya mechanical, dry sump, horsepower-nya zaman itu 200-an kalau nggak salah. Dan dia redline-nya bisa 11 Iya, kalau pakai RPM. motor. Zaman itu ya. Mobil balap beneran kan. Namanya 3K udah kayak mesin Corvette, tapi mah udah bukan mesin Corvette. Mesin aslinya 3K biasa, nah dia 3K ada R-nya gitu, itu yang beda. Kode. Cuman ya ini sayangnya mesin itu saya nggak dapet. Oke. Jadi yang nempel di sini adalah mesin balap, tapi yang 2TG. 2TG Jadi ya. bukan mesin 3KR yang spesial itu. Itu aja sih kekurangannya. Mungkin waktu Bung Anton sebelum dapat mobil ini orangnya udah ngerti tentang mesin tuh. Ya ini mesinnya udah diambil di luar ya, ya kan? Oke. Nah, Aku kira rusak deh, dibuang, dikampakin di itu lebih nggak tahu tuh. Planet Rakindo. Atau zaman di Madura, Benteng. Madura. Itu kan Udah kampakan dijual semua. ini deh kayaknya infonya ke Filipina. Dijual ke Filipina. Oke. Siap. Jadi pas dapat mobil ini kondisinya seperti apa itu, Bung Anton? Kondisinya alhamdulillah jogrok. Gogrok. Ya. Emang saya kebetulan spesialis hunting mobil-mobil jogrok ya. Oh, ya jogrok. Bukan harapan. Jadi ini jogrok di bengkel seorang ya sahabat saya lihat udah agak lama juga sih saya lihat-lihat itu mesinnya nggak ada. Ya hanya body aja sih sebenarnya. Hanya body. Tapi bodinya ini masih utuh ya karena kan dia fiberglass. Nah, untungnya mobil ini adalah dia kebanyakan fiberglass. Oke, fiber. Oh. Jadi satu, dia terbebas dari kampakan Madura. Ya kan? Iya. Karena bukan besi. Iya. Jadi kalau dikampak nggak Iya. kurang berat kan? Iya. Gak ada harga yang paling buat Ya. kursi Metro Mini. Iya. Itu ini. Oke, satu itu terlepas dari kampakan Madura, terbebas ya. Yang kedua, dia tidak bisa dipakai kegiatan otomotif yang lain, balap atau touring. Kenapa? Karena pintunya juga fiberglass. Oke. Jadi di regulasi kita kan kalau balap touring segala kan pintu yang driver harus besi. Kalau Iya, harus standar sekarang. ya, ini pintunya juga fiberglass. Jadi dari kap mesin, fender, pintu, bagasi belakang, semua fiberglass. Jadi itu aja yang masih bisa diselamatkan. Kemudian mesin saya dapat mesin balap 2TG dry sump saya pasang. Ya udah, terus saya lengkapin. Ya udah, liverynya saya bikin sesuai dengan aslinya zaman. Jadi ini mobil dulu dipakai balap sekitar tahun 78 sampai sekitar 83. Di Ancol. Pembalapnya Om Andi Yustan. Kemudian tunernya juga legendaris, ngetop juga tuh Om Eric Lee. Eric Lee ya. Jadi dia ya gitu deh. Tapi ya memang roll bar udah ada? Apa dulu udah nggak ada sempat? Roll barnya ada, tapi tetap apakah ya. roll bar ini asli atau enggak? Saya masih cari dokumentasinya ya. Karena kalau yang asli setahu saya Depan. itu enggak, dia zaman dulu cuma sampai tengah. Iya. Cuman bahannya aluminium. Oke. Kalau ini sudah besi. Oh, sudah besi. Jadi saya dapat mobil yang lain yang tahunnya bahkan lebih muda dari ini, yang bikinan TRD itu robarnya aluminium. Seperti yang ini aluminium mas. Oh, ini. Sorry yang sana yang aluminium. Sorry. Oke. Menarik banget ceritanya. Nah, dari semua mobil yang ada di sini sebenarnya Bung Anton, waktu Bung Anton mendapatkan mobil-mobil itu gimana sih? Rata-rata kondisinya ya? Apakah memang selalu ngejogrok, terus Bung Anton masih ngebangun lagi gitu? Ya itu tadi alhamdulillah selalu jogrok. Kan? Jogrok. Artinya kenapa alhamdulillah? Murah harganya, ya kan? Dan zaman itu kan saya hunting mobil-mobil bersejarah ini kan sekitar dari 5 tahun yang lalu ya. Oke. Ketika itu orang masih tidak aware ya, artinya ini mobil apa sih, orang udah nggak kepake. Jadi saya sering dapat itu udah dikampakan, di bengkel-bengkel juga di ujung-ujung belakang udah ketiban-tiban, kadang-kadang buat jemur kasur, jemur baju-baju tukang-tukang, mekanik. Kadang-kadang ada di rumah beberapa orang udah di halaman agak kena ke tanah. Jadi ya
dulu belum ngetop gitu ya. Jadi mobil-mobil gini tuh belum ada harganya gitu. Saya masih dapetnya masih murah-murah. Ya pelan-pelan saya coba cari literasinya, saya cari dokumentasinya. Kebetulan ada Mbah Ivan juga ada bisa bantu kan beliau kan bantu ini ada di majalah ini dulu tampilannya seperti ini. Nah dari situ kan saya bisa oh iya dulu seperti ini ya, minimal saya coba kembalikan liverinya, catnya menjadi seperti ya cat dulunya gitu. Kira-kira itu. Mbak Ivan memang. Kamus otomotif. Nonton tapi nih yang mau menyelamatkan mobil-mobil kayak gini Om. Kan tadi Jogro, siapa yang mikir gitu loh buat ini? Ini padahal sebagian dari sejarah nih Om ya. Betul. Ya untung ada orang seperti Bung Anton ini. Kalau enggak kan mungkin ya kapan lagi dengan melihat mobil ini memorinya kan langsung keinget tuh. Wah ternyata nggak sangka ada yang pernah dipakai sama Om Tinton ya kan. Gitu. Preview.